never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 정말 공 하나 빠지는 각도만 남아 있었는데 이걸 전세현 선수가 정확하게 막. Bintang voli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur soal sosok penting yang membuatnya tampil impresif selama 2 musim bersama Red Sparks. Pevoli yang mendapat julukan Megatron tersebut mengatakan kalau tidak bisa seperti sekarang apabila tidak dibantu oleh sosok spesial ini. Seperti diketahui, kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks tentu ditunggu oleh penggemar voli Korea maupun Indonesia. Bagaimana tidak, di musim pertamanya saja Megawati Hangestri bisa membawa Red Sparks lolos playoff musim semi bahkan top skor bagi klubnya. Ketika itu, Megawati Hangestri sukses masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Voli Korea dengan 797 poin hingga bawa Red Sparks finish di 3 besar. Hal itulah yang membuat Red Sparks tak ragu menawarkan gaji yang cukup besar untuk Megawati Hangestri agar bisa tetap bersama klub untuk semusim ke depan. Terbukti, performa Megawati Hangestri kian meningkat. Dia sukses antarkan Red Sparks juara Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 dan runner-up KOFO Cup 2024. Pun di halnya di Liga Voli Korea awal musim ini, Megawati Hangestri berperan penting dalam 3 kemenangan dari 4 laga yang telah dijalani oleh Red Sparks. Baru-baru ini, Red Sparks sukses mempecundangi juara Liga Voli Korea 2022 yakni Gimcheon Korea Expressway High-Pass pada Minggu sore, 3 November 2024. Red Sparks dirasa masih cukup perkasa atas sang lawan dan menang telak atas High-Pass dengan skor 3-0 sekaligus berada di posisi kedua Liga Voli Korea. Kemenangan Red Sparks atas High-Pass juga terasa spesial lantaran oposite mereka yaitu Megawati Hangestri diberikan penghargaan individu berupa MVP usai mencetak 23 poin. Sejauh ini, Megawati Hangestri kembali masuk ke jajaran top skor Liga Voli Korea dengan perolehan 90 poin hanya dari 4 pertandingan. Meski demikian, Megawati Hangestri mengatakan kalau sederet rekor impresif yang dia dapatkan selama 2 musim berkat dari sosok spesial ini. Bukan Giovanna Milana atau Lee Soyang yang notabene rekan setim Megawati Hangestri di musim lalu, namun sang kapten Yeom Hee-seon dikatakan cukup berjasa bagi karirnya. Pasalnya, Yeom Hee-seon memang mempunyai tugas sebagai pengumpan karena posisinya sebagai setter, namun Mega menganggap jika chemistry mereka sudah terbangun sejak lama. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan kembali memperkuat Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea, Selasa, 5 November 2024, melawan Heungkuk Pink Speeders. Selanjutnya, Megawati Hangestri akan kembali memperkuat Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea, Selasa, 5 November 2024, melawan Heungkuk Pink Speeders. Penampilan Megawati Hangestri di musim keduanya bersama klub Liga Voli Korea yakni Jungkwanjang Red Sparks seakan tak ada habisnya. Spike petir Megawati Hangestri lagi-lagi memakan korban setelah pada musim lalu, pemain lawan juga alami nasib serupa. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri kembali melanjutkan karir volinya bersama Red Sparks setelah menyetujui perpanjangan kontrak untuk semusim ke depan. Kali ini, tantangan yang dilalui Megawati Hangestri lebih berat lagi karena dia harus beradaptasi dengan rekan barunya Vanja Bukilic dan Pyo Sungju. Bukan cuma itu, harapan Red Sparks untuk kembali lolos playoff musim semi berada di bahu Megawati Hangestri sebagai pemain asing asal Asia. Sesuai dengan keinginan, Red Sparks langsung tampil menggebrak sejak persiapan pramusim sebelum kompetisi Liga Voli Korea dimulai. Dari keberhasilan mereka menjuarai turnamen Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 serta runner-up KOFO Cup 2024, Red Sparks digadang-gadang sebagai tim unggulan. Terbukti dari 4 pertandingan awal Liga Voli Korea, pasukan Ko Hee-jin telah memenangi ketiganya. Hanya lawan IBK Altos saja mereka kalah. Terbaru, Red Sparks sukses memenangkan pertarungan atas tim kuat Gimcheon Korea Expressway High-Pass dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu sore, 3 November 2024. Tidak tanggung-tanggung, Red Sparks menang telak dengan skor 3-0 sekaligus kembali ke papan atas klasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri keluar sebagai MVP di laga ini setelah menjadi pencetak skor terbanyak untuk Red Sparks dengan koleksi 23 poin. Total dalam 4 pertandingan yang telah dilalui Megawati Hangestri di awal musim bersama Red Sparks, ia sukses kumpulkan 90 poin sekaligus bersaing di jajaran top skor. Kendati demikian, bukan hanya poin yang dikumpulkan Megawati Hangestri maupun gelar MVP dalam laga kali ini yang mendapat sorotan dari penggemar voli. Akan tetapi, Spike petir Megawati Hangestri yang kembali memakan korban. Kini, pemain senior sekaligus libero milik High-Pass yaitu Im Young-ok. Memang, headshot Megawati Hangestri sejak musim lalu banyak mengenai lawan. Han Soo-jin hingga Lee Da-hyeon menjadi salah satu di antaranya. Namun setelah musim baru, lagi-lagi spike keras Megawati Hangestri mengenai lawan. Kali ini,
libero Haipas Im Young Ok bahkan sampai tersungkur. Momen itu terjadi saat kedua tim bermain imbang dengan skor 24-24 di set kedua. Megawati Hangestri yang menerima umpan Yong Hye-seon langsung melepaskan spike keras. Sontak saja, ketidakmampuan bloker Haipas membendung spike Megawati Hangestri membuat sang libero Im Young Ok yang berada di belakang terkena bola di kepalanya. Daejeon Jung Kwon Jang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi meraih kemenangan 3-0 atas Haipas dalam laga keempat Liga Voli Korea Selatan di Gimcheon Indoor Gymnasium, Minggu, 3 November 2024, siang. Set pertama berjalan ketat. Kedua tim bergantian merah poin sehingga nyaris tidak ada selisih yang besar. Kesalahan Pyo Sung-ju yang menyentuh net membuat skor imbang Oktober 10. Haipas memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik unggul November 10 dengan spike Kang Sophie. Jung Ho yang membuat Red Sparks menjauh dengan 19-17. Akan tetapi keunggulan itu tidak bisa dipertahankan tim tamu. Blok Kim Se-bin yang menahan smash Bukilich membuat skor imbang 19-19. Beruntung bagi Red Sparks, retrieve Kang Sophie atas servis Jung Ho yang error. Bola melambung ke lapangan Red Sparks, lalu disambar Park Eun-jin jadi poin keunggulan 25-22 pada set pertama. Seperti set pertama, set kedua juga berjalan alot. Red Sparks mendapatkan perlawanan ketat dari Haipas. Spike Megawati Hangestri Pertiwi yang membawa Red Sparks unggul 8-7 dibalas Merlin Nicolovaguna menyamakan kedudukan jadi 8-8. Megawati terlihat produktif dalam pertandingan ini. Toss Yeom Hye-sun dimanfaatkan dengan Megawati guna unggul 21-20. Saat unggul 27-26, Jung Ho yang membuang kesempatan dengan salah yang keluar lapangan. Red Sparks perlu berterima kasih kepada Bukilich. Berkat tibol darinya, Red Sparks mengakhiri set kedua dengan skor 29-27. Red Sparks unggul 2-0. Sampai dengan set kedua, Megawati mencetak 17 poin. Set ketiga kembali berjalan cukup alot. Haipas, yang kalah tipis dalam 2 set sebelumnya, tak mau menyerah. Angka imbang menghias papan skor. Seiring pertandingan berlangsung, Megawati dan kawan-kawan bisa menjauh. Bermula dengan keunggulan 3 poin, keunggulan pun bertambah jauh dan menjadi 7 poin pada skor 18-12. Pukulan-pukulan Megawati jadi salah satu tambang poin Red Sparks. Kang Sophie yang berada di kubu Haipas beberapa kali bisa meredam smash Megawati, namun pemain timnas voli putri Indonesia itu tak lantas ciut nyali. Performa rekan-rekan Megawati pun patut diapresiasi lantaran menunjukkan fokus dan konsistensi hingga meraih kemenangan 25-22. Ini menjadi kemenangan ketiga Red Sparks dalam 4 pertandingan pada awal musim ini. Sebelumnya Red Sparks mengalahkan GS Chalters dan AI Peppers, serta kalah dari IBK Altos. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, baru-baru ini memberikan sebuah pernyataan yang mungkin saja bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kecewa. Hal itu Megawati Hangestri sampaikan saat dirinya melakukan wawancara dengan salah satu media ternama di Korea Selatan, MBC. Kita tahu jika nama Megawati Hangestri menjadi salah satu pevoli asing yang cukup populer di Korea Selatan. Megawati menunjukkan peran pentingnya untuk Red Sparks lewat performa gemilangnya di Liga Voli Korea musim lalu. Pada musim lalu, Megawati Hangestri keluar sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks. Mega mengoleksi 736 poin selama musim reguler hingga babak playoff musim lalu dan membuat dirinya bertengger di peringkat ke-7. Torehan itu membuat Red Sparks berhasil melaju ke babak playoff Voli Korea setelah 7 musim absen. Hal itu juga yang membuat pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk memilih Megawati Hangestri kembali pada sistem draft Asia Kovo musim ini. Tak heran jika catatan gemilang dan kepopuleran Megawati Hangestri musim lalu itu membuat MBC melakukan wawancara dengan Megatron. Dalam wawancara yang diunggah di kanal YouTube MBC itu, Mega mendapatkan sejumlah pertanyaan tentang perjalanan karirnya di Korea Selatan dengan Red Sparks. Tak hanya itu, Mega juga sempat ditanya soal pemain voli Korea favoritnya yakni Kim Yeon-kong. Diketahui jika Megawati Hangestri memang sangat mengidolakan sosok Kim Yeon-kong yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea. Maka bisa bermain di Korea dan berhadapan dengan Kim Yeon-kong merupakan salah satu momen yang membuatnya senang. Pada kesempatan itu juga, Mega mendapatkan pertanyaan tentang makanan Korea kesukaannya. Mega menyebutkan jika dirinya cukup menyukai tteokbokki. Mendengar hal itu, pewawancara pun mencoba memberikan pilihan antara Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong yang harus Mega ajak untuk makan tteokbokki bersama. Salah satu harus dipilih. Kamu mau makan tteokbokki sama Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong? Ditanya host pada Megawati Hangestri. Sambil tersenyum dengan gestur meminta maaf, Megawati Hangestri mengatakan jika dirinya lebih memilih makan tteokbokki bersama Kim Yeon-kong. Jawaban itu pun langsung disambut dengan gelak tawa Mega dan juga host yang mewawancarainya.
Mantan pemain Red Sparks yang juga jadi legenda voli Korea, Han Yumi, baru-baru ini menyampaikan penilaiannya tentang performa Megawati Hangestri dalam Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sebagai sosok berpengalaman yang pernah membela Red Sparks, Han Yumi mengenal karakteristik permainan dan tantangan yang dihadapi pemain asing di liga ini, sehingga komentarnya menarik perhatian banyak penggemar voli. Han Yumi mengamati permainan Megawati, yang kini memasuki musim keduanya bersama Red Sparks. Sebagai informasi, pada musim lalu, Megawati, yang dijuluki Megatron, berhasil mencetak 736 poin dan membawa Red Sparks ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Prestasi ini menjadikan Megawati sebagai salah satu pemain asing paling produktif di liga dan mendorong Red Sparks untuk memperpanjang kontraknya musim ini. Dalam 2 pertandingan awal musim ini, Megawati menunjukkan performa yang semakin baik. Pada pertandingan pertama melawan GS Chalters, ia mencetak 16 poin dan membantu Red Sparks meraih kemenangan. Di pertandingan kedua, saat menghadapi I-Peppers, Megawati tampil lebih tajam dengan mencetak 26 poin, menjadikannya pencetak angka tertinggi dalam laga tersebut. Han Yumi menilai peningkatan Megawati ini sebagai perkembangan yang luar biasa. Dalam wawancaranya dengan salah satu media Korea, SBS Sport, Han Yumi menyatakan bahwa Megawati menunjukkan progres signifikan di musim keduanya. Saya rasa Mega semakin kuat, terutama pada pertandingan melawan I-Peppers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang luar biasa sejak awal. Mega mencatat error yang lebih sedikit dari biasanya, selain mencetak 26 poin, diujar Han Yumi. Sebagai mantan pemain Red Sparks, Han Yumi merupakan salah satu sosok yang berkontribusi besar pada perkembangan tim selama karir bermainnya. Han, yang dikenal sebagai pemain dengan gaya serangan yang efektif dan stabilitas yang tinggi, menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda, termasuk pemain asing seperti Megawati yang harus beradaptasi dengan cepat di lingkungan kompetitif V-League. Di musim 2024 hingga 2025 ini, Megawati Hangestri sudah mengoleksi total 42 poin dari 2 pertandingan, menempatkannya di peringkat keempat daftar top skor sementara V-League. Dengan torehan ini, Megawati menunjukkan konsistensi yang membanggakan bagi Red Sparks dan diharapkan bisa mempertahankan performa ini sepanjang musim. Keberadaan Han Yumi sebagai mantan ikon Red Sparks turut memotivasi Megawati. Banyak yang membandingkan gaya permainan Megawati yang agresif dengan stabilitas dan pengalaman Han Yumi selama membela Red Sparks. Bagi Red Sparks, duet antara pemain muda seperti Megawati dan pemain baru lainnya seperti Vanja Bukilic memberikan variasi taktik yang membantu memperkuat posisi mereka di papan klasemen. Kombinasi ini memberi harapan bahwa Red Sparks mampu bersaing di posisi atas dan mungkin menembus babak final V-League musim ini. Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 usai laga ketiga putaran 1 antara Red Sparks versus IBK Altos. Laga Red Sparks versus IBK Altos telah berakhir pada Rabu, 30 Oktober 2024, malam WIB di Daejeon Gymnasium Chungmo. Megawati Hangestri dan Red Sparks kalah 2-3 dari tamunya. Merujuk catatan statistik yang disajikan Naver, ada 5 faktor penyebab Red Sparks kalah perdana di V-League musim ini. Pertama, tingkat keberhasilan serangan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang rendah. Red Sparks hanya bisa mencetak rasio serangan 33,3% berbanding 43,5% milik IBK. Tentu saja, jarak sekitar 10% itu sangat mempengaruhi hasil dari serangan yang dikreasikan. Kedua, dengan rasio rendah, Red Sparks juga hanya bisa mencetak 59 poin berbanding 70 poin dari IBK. Ketiga, Red Sparks melakukan 25 kesalahan yang berujung poin bagi lawan. IBK sebetulnya juga melakukan 22 kesalahan, tetapi mereka dapat menutupinya dengan efektivitas serangan yang lebih baik dari Red Sparks. Keempat, hanya Vanja Bukilic yang mampu tampil lebih baik dalam pertandingan ini. Dari 5 kategori statistik individu, 4 diantaranya menampilkan peran Bukilic yang menonjol di antara pemain Red Sparks yang lain. Bukilic menjadi top skor dengan 25 poin, melakukan servis dengan tingkat keberhasilan 0,2%. Lalu, melakukan pemblokiran dengan rasio 0,8%, dan melakukan penerimaan bola pertama dengan rasio 42,9%. Bahkan, untuk kategori terakhir itu torehan Bukilic lebih baik dari catatan terbaik IBK, Yukseo yang 25,9%. Menurunnya performa pemain lain membuat penampilan Bukilic sebagai menjadi tampak terkubur pada laga ini. Kemudian, faktor kelima adalah kemampuan bertahan libero Nohran yang masih kalah dengan performa Yukseo yang di IBK. Sebagai libero yang harus selalu tersedia dalam melakukan penggalian bola bawah, Nohran mencatatkan 5,6% aksi bertahan. Sedangkan, Yukseo yang menjadi di IBK mampu melakukan 6,6% aksi bertahan. Walau hanya beda 1%, itu akan menjadi krusial ketika laga berjalan hingga 5 set.
Apalagi, jika terjadi rally panjang dalam satu kesempatan mencetak 1 poin. Dari 5 aspek dalam review tersebut, tentu Red Sparks wajib memperbaikinya untuk menatap laga berikutnya. Satu hal yang wajib dilakukan anak asuh Ko Hye-jin adalah pantang meremehkan lawan ketika memulai pertandingan. Karena, jika lengah dan gagal bangkit maka momentum akan diraih lawan. Dan, jika lawan mampu menjaganya, maka merekalah yang akan menang. Adapun laga selanjutnya bagi Mega dan Red Sparks yaitu menghadapi tuan rumah Korea Expressway Hypas di Gimcheon. Laga Hypas versus Red Sparks akan dihelat pada Minggu, 3 November 2024, mendatang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Megawati Hangestri, pevoli andal dari Indonesia, di Liga Voli Korea terus mendapat sorotan dari media setempat. Salah satu media Korea, Sports Donga, mengulas dampak besar kehadiran Megawati sejak Felix menerapkan kebijakan kuota pemain Asia. Kebijakan yang memungkinkan tim merekrut pemain dari 10 negara ini telah meluaskan daya tarik Liga Voli Korea di kancah Asia, khususnya di Asia Tenggara. Dengan mulai diberlakukannya kuota pemain Asia sejak musim 2023 hingga 2024, popularitas Liga meningkat. Tak hanya itu, pada musim 2024 hingga 2025 ini, Federasi Voli Korea memperluas cakupan negara peserta hingga mencakup 64 anggota Konfederasi Voli Asia. Langkah ini membuka lebih banyak kesempatan bagi pevoli berbakat dari negara-negara di Asia untuk berkarir di Veli, seperti yang dilakukan Megawati Hangestri dengan klub Red Sparks. Pada musim lalu, Megatron berhasil menunjukkan performa impresif di Veli dengan torehan 736 poin dan menduduki peringkat ke-7 dalam daftar pencetak poin tertinggi. Rasio serangan sukses Megawati mencapai 43,95%, menjadikannya yang keempat terbaik, serta peringkat kedua dalam hal servis dengan 0,250 servis per set. Berkat performanya, Red Sparks berhasil lolos ke babak playoff, mengakhiri penantian panjang selama 7 musim. KOFO Cup 2024 menjadi turnamen pramusim yang memperlihatkan konsistensi Megawati. Meskipun performa Red Sparks belum maksimal, Megawati tampil sebagai pemain kunci dengan kontribusi signifikan. Dalam turnamen ini, Megawati mencetak rata-rata 18 poin per pertandingan dan mempertahankan akurasi serangan di atas 50%. Lonjakan pengikut ini menunjukkan dampak positif Megawati dalam menarik perhatian penggemar voli dari luar Korea. Kiprah Megawati Hangestri di Felix juga memberi inspirasi bagi pevoli lain dari Asia Tenggara yang ingin berkarier di Liga Internasional. Selain bakat dan performanya, Megawati menarik perhatian publik karena konsistennya bermain dengan mengenakan hijab, sesuatu yang jarang ditemui di Liga Voli Korea. Keberanian Megawati ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga memberi contoh bagaimana seorang atlet bisa tetap memegang identitas budaya dan agama di tengah lingkungan yang berbeda. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Megawati Hangestri dipecundangi Lee Soyang dan kawan-kawan usai Red Sparks kalah dramatis dari IBK Altos. Pertandingan Red Sparks versus IBK Altos di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, telah selesai digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Red Sparks gagal bangkit dan akhirnya menelan kekalahan pertama atas Lee Soyang dan kawan-kawan lewat full set dengan skor 2-3. Pada set pertama, sang tuan rumah langsung mendapatkan perlawanan sengit dari IBK Altos yang menurunkan Lee Soyang di laga tersebut. Namun sayangnya, Red Sparks telat panas di mana mereka cukup kocar-kacir karena lawan tampil menggebrak sejak awal. Sesuai prediksi, Victoria dan Chuck menjadi tulang punggung tim tamu, di mana serangan mampu menjebol pertahanan Mega dan kawan-kawan. Red Sparks pun dipaksa menelan kekalahan usai dibantai dengan skor jauh yakni 13-25 dari IBK Altos pada set pertama. Pertandingan sengit pun tersaji di set kedua, di mana dua kubu sama-sama tampil ngotot dan kejar-kejaran poin. Libero tuan rumah belum bisa menunjukkan permainan apik karena beberapa kali melakukan kesalahan yang merugikan tim. Meski demikian, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai unggul lewat skor ketat 25-23 di set kedua. Berlanjut pada set ketiga, Red Sparks mulai panas dan memperbaiki penampilan mereka setelah sempat terseok di 2 game awal. Bermain kompak dan makin solid akhirnya membuat tuan rumah membalikan kedudukan menjadi 2-1 usai merebut set ketiga dengan skor 25-18 dari IBK Altos. Sayangnya, Red Sparks gagal merebut set keempat di mana anak asuh Ko Hye-jin lagi-lagi gagal membendung perlawanan lawan. Beberapa kali melakukan kesalahan serta receive yang amburadul memberikan keuntungan bagi kubu Victoria dan Chuck. IBK Altos lalu berhasil kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 usai mencuri set keempat dengan skor 25-22. Pada set pamungkas, kubu Kim Ho Chol tampil dominan dan makin tak bisa dibendung setelah berkali-kali para pemainnya melakukan monster block.
Lee So-young kembali dimainkan, di mana ia akhirnya berhasil membawa timnya menang 3-2 dengan skor 15-10 dari Red Sparks selaku tuan rumah. Hasil ini membuat Red Sparks akhirnya merasakan kekalahan perdananya di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Performa gemilang Megawati Hangestri kembali mendapatkan pujian dari legenda voli Korea Park Mi-hee yang mengaku masih menanti kejutan-kejutan dari Megatron musim ini. Menjalani musim kedua berlaga di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri masih membuat pecinta voli negeri ginseng terpukau. Performa gemilang dari Megatron pun kembali mendapatkan sorotan dari para legenda voli di Korea Selatan. Mulai dari Han Yumi hingga Park Mi-hee yang semakin terpikat dengan gaya Megawati Hangestri musim ini. Han Yumi mengatakan jika serangan-serangan Megawati Hangestri sering membuat lawannya kebingungan. Selain Han Yumi, veteran Olimpiade Korea Selatan, Park Mi-hee, juga memberikan komentar positif untuk Megatron. Legenda bola voli Korea itu kagum melihat talenta Megawati bisa bersaing di Korea Felix sejak musim lalu. Sebagai seorang pemain berbakat dari Asia, Megawati telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik dalam kompetisi voli Korea, ungkap Park Mi-hee. Bahkan pada akhir musim lalu, Park Mi-hee sempat ingin membantu Mega untuk mendapatkan klub di tengah rumor Red Sparks yang tidak akan memperpanjang kontraknya. Sontak rumor tersebut pun membuat Red Sparks langsung bergerak dan memikirkan secara serius untuk memperpanjang kontrak Mega di musim keduanya. Alhasil, keputusan Red Sparks untuk kembali memilih Megawati Hangestri di program Asian Draft Quarter Kovo pun mendapat apresiasi dari Park Mi-hee. Park Mi-hee juga menilai jika kehadiran Megawati Hangestri musim ini kembali membuka peluang untuk Red Sparks bersaing meraih gelar juara. Dukungan serupa juga disampaikan oleh komentator SBS Sports, Lee Jong-cheol, yang menjagokan anak asuh Ko Hae-jin menjuarai Korean Felix musim ini. Di musim keduanya dengan Red Sparks, Megawati Hangestri tampil impresif di 2 pertandingan yang sudah dijalani. Bahkan Mega bertengger di peringkat keempat daftar top skor sementara Liga Voli Korea dengan torehan 42 poin. Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos mengungkapkan kekhawatirannya jelang melawan Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. IBK Altos akan menjalani laga sengit melawan Red Sparks di laga ketiga putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 30 Oktober 2024. Tim yang diperkuat oleh Lee So-young itu tengah mengusung misi kebangkitan setelah meraih hasil beragam di 2 laga pembuka. IBK Altos sempat menelan kekalahan dari Hyundai Hillstatte di kandang sendiri dengan skor 1-3. Namun setelah itu berhasil bangkit mengalahkan tuan rumah Expressway Hi-Pass dengan skor 3-1. Kini IBK Altos pun berusaha mempertahankan catatan positifnya jelang berhadapan melawan Red Sparks di laga ketiga putaran pertama. Akan tetapi Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos dibuat ketar-ketir, lantaran menilai bahwa Red Sparks menjadi tim yang paling sulit ditaklukkan. Tak hanya itu, anak asuh Ko Hae-jin tersebut juga memiliki senjata yang sulit ditaklukkan, yakni tinggi badan yang membuat lawannya kerap kesulitan. Red Sparks adalah tim yang paling sulit. Mereka memiliki tinggi badan yang tinggi, kata Kim Ho-chol, dilansir dari The Spike. Mereka tinggi tidak hanya di kedua sayap tetapi juga di tengah, ditambahnya. Meski demikian, Kim Ho-chol tak gentar dan berusaha menandingin perlawanan rivalnya tersebut. Saya akan mencoba menandingi mereka dan memainkan permainan yang bagus, itu turnya lagi. Di sisi lain, Hwang Min-kyung selaku kapten IBK Altos percaya akan kekuatan timnya. Apalagi ditambah dengan kehadiran Lee So-young yang menjadi amunisi tambahan. Saya rasa pertahanan kami akan sedikit lebih kuat dari tahun lalu. Jika Lee So-young bergabung, kata sang kapten, kekuatan kami akan menjadi nilai tambah. Jika kami memiliki 3 outside hitter, kami akan memiliki cadangan yang solid, jelasnya. Sementara itu, Ko Hae-jin selaku pelatih Red Sparks sempat menjadi mata-mata dengan menghadiri pertandingan melawan Expressway Hi-Pass pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Pelatih Red Sparks Ko Hae-jin sampai rela menjadi mata-mata demi persiapan diri jelang Megawati Hangestri, jumpa Lee So-young di Big Match Red Sparks versus IBK Altos. Sebagaimana diketahui Red Sparks akan menjalani laga sengit melawan IBK Altos di laga ketiga putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, pada Rabu, 30 Oktober 2024. Segala persiapan pun bakal dilakukan oleh tim berjuluk Red Force itu, termasuk Ko Hae-jin yang sampai rela menjadi mata-mata. Ko Hae-jin selaku pelatih Red Sparks diketahui hadir dalam pertandingan antara Expressway Hi-Pass versus IBK Altos di Gimcheon Gymnasium pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Pada pertandingan tersebut, tim yang diperkuat oleh sahabat Megawati Hangestri yakni Lee So-young menang dari Hi-Pass dengan skor 3-1. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi tim yang dilatih oleh Kim Ho-chol pada putaran musim ini. Pertandingan tersebut pun langsung dipantau oleh Ko Hae-jin,
lantaran Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos. Kehadiran sang pelatih sebagai mata-mata pun turut menjadi sorotan media Korea Selatan yakni The Spy. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin secara pribadi menyaksikan pertandingan di Gimcheon Gymnasium, ditulis media lokal tersebut. Hal ini tentunya sebagai salah satu persiapan jelang pertemuan keduanya pada laga ketiga di putaran pertama nanti.